Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada hari pertama pekan itu, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus. Ia berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga ia lebih dahulu sampai ke kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Kemudian tibalah juga Simon Petrus menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu. Ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara, saudari, ibu bapa, adik-adikku yang sungguh dikasihi dan dicintai oleh Tuhan. Kristus telah bangkit. Haleluya. Pertama-tama saya secara pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Paskah untuk ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku terkasih dimanapun berada. Semoga kebangkitan Kristus membawa semangat baru untuk kita sekalian, untuk bangkit menjadi pribadi yang baru, yang semakin setia dan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Saudara, saudari, adik-adik, ibu bapa yang terkasih dalam Kristus. Kristus Tuhan yang kita imani hari ini bangkit dari kematian, mengalahkan kuasa dosa dan maut. Dia bangkit dan menjadi buah sulung dari kebangkitan, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya kelak akan mengalami kebangkitan dan berbahagia bersamanya dalam kerajaan surga. Karenanya saudara-saudariku terkasih, mari kita bergembira dan mengucap syukur, serta berusaha hidup sebagai anak-anak Tuhan yang baik dan benar. Kita pun harus berusaha bangkit dari keputusasaan kita, dari kehilangan harapan kita, bangkit dari kemalasan kita, kemasa bodohan kita, kekurang aktifan kita, menjadi pribadi yang lebih aktif, membangun hidup yang semakin lebih berkenan dan lebih berbuah berkat untuk memuliakan Allah dan untuk kebaikan sesama kita. Ibu bapa, saudara, saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Penginjil Yohanes mengisahkan ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus dan melihat bahwa batu penutup telah diambil dari kubur. Tentu saja peristiwa di hari Minggu pagi ini adalah sebuah peristiwa yang mengejutkan. Peristiwa ini belum pernah terdengar dan belum pernah terjadi dalam kehidupan para murid. Kubur Yesus
ternyata telah terbuka tutupannya, dan bahkan tidak ada lagi jenazah di dalamnya. Cuma kain kafan, kain peluh yang tergeletak di sana menjadi saksi bisu. Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Demikian kesaksian Maria di pagi buta, mengejutkan, membuat panik para rasul yang lain. Ibu bapak, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan-pertanyaan itu pun terjawab oleh murid kesayangan Yesus. Ia melihat dan percaya. Melihat dan percaya adalah jawaban atas segala pertanyaan yang tak terjawab itu. Percaya yang bersumber pada sabda Yesus sendiri, pada firman yang ada dalam kitab suci, bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Itu berarti segala ketakberdayaan, keterkejutan, ketakpastian, kesulitan, dan penderitaan yang kita hadapi dalam hidup ini, segala-galanya dapat terjawab, mendapat jawabannya dalam firman Tuhan, dalam sabda Yesus. Firman Tuhan menjadi jawaban atas segala persoalan hidup manusia. Firman-Mu adalah pelita bagi langkahku dan terang bagi jalanku. Ibu bapa, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih dalam Kristus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai karenanya. Marilah kita bergembira karena Kristus telah bangkit mengalahkan kuasa dosa dan maut. Marilah kita pun hidup semakin berakar dan berbuah dalam Kristus. Rasul Paulus mengingatkan kita, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, maka hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hai umat Kristen, pujilah Kristus Sang Kurban Paskah. Cempe menebus dosa. Kristus yang tak berdosa mendamaikan kita dengan Bapa. Maut dan kehidupan dahsyat saling menyerang. Sang hidup yang mati bangkit jaya. Katakan, Maria yang kau lihat di jalan, kubur dan kemuliaan Sang Kristus yang hidup serta bangkit. Saksi malaikat, kain peluh dan kafan. Kristus harapanku bangkit, mendahului ke Galilea. Kita yakin Kristus bangkit dari kematian. Kau Raja Pemenang, kasihanilah kami. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.